Harapannya nanti hubungan antara Jakarta dengan Madiun bisa kita tingkatkan. Insya Allah nanti tim kita, tim yang ada di Madiun juga bisa ngobrol untuk mencari potensi-potensi kerja bersama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Semerbak aroma Pilpres kala sesama ex-menteri dan tim ses Jokowi bertemu di Madiun. Ada apa? Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan reuni bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Aroma Pilpres pun semerbak mengiringi pertemuan keduanya. Anies dan Khofifah bertemu di Madiun, Jawa Timur pada Minggu 25 April 2021. Keduanya bahkan semobil bersama saat menuju Ngawi. Anies dan Khofifah juga ditemani oleh Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono yang diusung Partai Demokrat. Sebelumnya di Kota Madiun sembari melaksanakan kunjungan di beberapa daerah di Jawa Timur, peluang kerjasama akan dijajaki oleh Pemprov Jakarta dan Pemkot Madiun dan juga Pemprov Jawa Timur. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kesempatannya berkunjung. Anies tidak menampik juga bisa saja saling mencari potensi-potensi di masing-masing daerah untuk dilakukan kerjasama. Bahkan Anies juga mengungkapkan jika dirinya terkesan dengan penataan Kota Madiun yang dipimpin oleh Wali Kota Maidi tersebut. Harapannya nanti hubungan antara Jakarta dengan Madiun bisa kita tingkatkan. Insya Allah nanti tim kita, tim yang ada di Madiun juga bisa ngobrol untuk mencari potensi-potensi kerja bersama. Dengan adanya pertemuan ex-menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo itu lantas menyita perhatian, sebab keduanya digadang-gadang sebagai calon presiden potensial di Pilpres 2024 mendatang. Meski demikian, keduanya membantah ada obrolan lain di luar kerjasama kedua provinsi, seperti yang dapat diketahui bersama jika Anies dan Khofifah merupakan Menteri Jokowi di Kabinet Kerja periode 2014-2019. Anies kala itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelum akhirnya di-reshuffle, sedangkan Khofifah sebelumnya menjabat Menteri Sosial. Pada 2018, dia mengundurkan diri lantaran akan maju ke Pilgub Jawa Timur. Tidak hanya pernah duduk bersama dalam Kabinet Kerja, sebelumnya Anies dan Khofifah juga merupakan tim sukses Jokowi Yusuf Kala di Pilpres 2014. Keduanya kala itu sama-sama menjadi juru bicara tim kampanye Jokowi JK. Beragam spekulasi kemudian muncul, salah satunya pertemuan Anies dan Khofifah itu dianggap sebagai bentuk penjajakan untuk mencari pasangan di Pilpres mendatang. Pertemuan mantan juru bicara tim kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 lalu itu juga dianggap sebuah sinyal untuk partai politik. Sinyal bahwa Anies dan Khofifah siap berkomunikasi untuk berkoalisi. Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes. Arya pun menilai jika pertemuan dua pimpinan daerah itu merupakan jalan bagus untuk pemanasan jelang Pilpres 2024. Selain itu menurutnya, pertemuan itu juga bagus untuk mendalami kecocokan di antara Anies dan juga Khofifah. Berbeda hal dengan anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak yang meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk serius menangani COVID-19 dan tak sibuk keluar daerah hanya untuk memanen padi atau mengurusi kebutuhan pangan. Dia mengatakan hal yang dilakukan oleh Anies saat panen padi di Cilacap, Jawa Tengah pada 16 April dan juga meninjau gudang beras di Ngawi, Jawa Timur terlihat seperti persiapan untuk kampanye calon presiden 2024. Gilbert mengatakan Anies tidak selayaknya mengerjakan hal non-prioritas yang bisa diwakili oleh Kepala Daerah Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan DKI bersama BUMD Pangan yang fokus ke penyediaan pangan. Kunjungan Anies ke Jawa Tengah dan Jawa Timur itu dinilai sangat tidak mendesak dan terkesan abai terhadap urusan COVID-19. Dia berharap Anies bisa segera mengambil langkah agar pandemi COVID-19 di Jakarta tidak melonjak seperti yang saat ini dialami oleh India. Terlebih lagi, sudah ada warga India yang masuk ke Jakarta diketahui terpapar COVID-19 dan masih belum jelas apakah membawa mutasi COVID-19 berbahaya asal India atau tidak. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.